Mari mengulas Suzuki EPV. Ya, jadi di IMS 2025 ini Suzuki Indomobil Sales itu memajang EPV, All Purpose Vehicle. Yang ini unik banget ya, karena di pameran ini banyak banget mobil listrik, banyak banget mobil hybrid, elektrifikasi, PHEV, apapun itulah pokoknya. Tapi Suzuki memilih untuk memajang si EPV ini, mobil yang sudah diluncurkan di Indonesia dari tahun 2004 dan belum ada perubahan yang major sejak 2004 ya. Jadi ini unik banget ya. Jadi semacam nostalgia ke pameran mobil zaman dulu, yang dimana itu bahkan gua aja belum bisa nyetir gitu ya. Nah, sedikit sejarah dari Suzuki EPV. EPV itu diluncurkan di tahun 2004 dan ini adalah EPV Arena atau versi facelift-nya yang diluncurkan pada tahun 2007 gitu ya. Dan di saat itu juga segmen MPV itu memang masih dikit ya pemainnya, dan mobil ini tuh dulu dibuat untuk semacam melawan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, tapi dengan versi boxy atau van ya. Nah, di tahun yang sama juga Suzuki itu menghadirkan versi otomatis dari EPV yang bernama EPV Arena Automatic ya. Dan juga di tahun 2009 itu ada versi luxury yang dimana bumpernya itu berubah beda total, dan pokoknya segmennya tuh sedikit up class dibandingin EPV Arena ini. Dan semenjak 2007 ya pertama kali EPV Arena itu meluncur, itu belum ada perubahan sama sekali. Jadinya dari 2007 sampai 2025 sekarang ya udah bentuknya begini aja gitu. Dan sekarang kita lihat dari bagian depannya dulu. Jadi untuk EPV Arena itu dia tuh ada grill chrome-nya seperti ini, dan lampunya itu sedikit membesar dibandingin versi pre-facelift-nya. Dan ya pastinya halogen semua, dari low beam, high beam, fog lamp itu bohlam semua, nggak ada yang LED di mobil ini. Dan di balik sini itu bukan mesin, karena ini adalah semacam tempat untuk service area lah gitu. Jadi di dalam sini tuh ada motor penggerak wiper, terus air wiper, intake, dongkrak, dan lain-lain. Jadi simple banget untuk di bagian depannya. Sekarang kita bahas sampingnya yuk. Nah, di bagian sampingnya bisa dilihat ya, kalau mobil itu kayak punya desain semi bonnet ya, yang dimana di depannya tuh kayak semacam ada bonnet, tapi mesinnya tetap di kolong. Dan beda sama kompetitor yang paling deketnya ya, si Daihatsu Grand Max ya, dia tuh rodanya tuh ada di depan kabin, bukan di belakang kabin kayak Grand Max, yang berarti kabinnya lebih lapang gitu ya dibandingin Grand Max itu, karena bannya itu dipojokin ke pojokan mobil, yang dimana bikin bagian tengahnya tuh lebih lega. Dan di sini tuh ada spion yang walaupun kelihatannya jadul gitu ya, chrome doang, tapi sudah retractable elektrik. Jadi ngelipatnya tuh bisa pakai tombol aja. Dan untuk sen di bagian sampingnya ada di bagian fender, dan ini juga common part kayak Suzuki lain kayak CX-4, R3 dan lain-lain, itu punya part yang sini semua. Nah, kalau kita ke belakang lagi, ini tuh juga khas banget tahun 2000-an ya, kayak handle model pop out seperti ini, atau orang bilangnya handle cepol, tapi chrome. Jadi lucu aja gitu liatnya ya. Bahkan sampai yang buat pengunci si ininya aja juga chrome gitu, jadi unik sekali. Dia juga ada side body molding biar nggak polos-polosan banget. Tapi juga tinggi ya tuh, bahkan sama gua aja yang tinggi 170 cm, ini tuh masih lebih tinggi si EPV ini, karena mobil itu emang seboxy itu. Oke, di belakang juga remnya masih tromol, dan by the way mobil ini hampir tidak ada teknologi safety. Jadi safety-nya di mobil ini cuma dual airbag, seat belt, that's it. Rem depan oke, dia disc brake tapi nggak ada ABS. Jadi ya zaman itu belum dipentingkan lah ya untuk soal safety yang canggih gitu ya. Yang penting mobil ini awet, jarang diservis pun bisa jalan terus, karena mobil ini memang diperuntukkan untuk niaga, nganter orang, nganter barang, bahkan sering dijadiin ambulan juga ya. Bahkan waktu pandemi di tahun 2020, mobil ini sempat jadi mobil paling laku di Indonesia sekitar 1 atau 2 bulan, karena itu untuk kebutuhan ambulan gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya nih. Bagian belakangnya juga sama kotaknya, jadi simple banget ya. Wiper kacanya gede banget, ada spoiler dikit untuk yang versi Arena, dan lampunya juga masih full bohlam. Nah, untuk yang Arena dia tuh ada garnish chrome dengan logo Arenanya di sini. Dan ini adalah tipe XGX ya, jadi yang tipe tertingginya. Dia ada GL, GX, dan XGX inget gue. Nah, ini bagasinya simple banget, dan
dia nggak pintar ya pelipatan joknya. Jadi simple banget. Jadi yang ya udah begini doang. Atau kalau mau ditambel itu pakai tuh, gue aja nggak tahu cara tambelnya bagaimana. Pokoknya dia ada pegasnya yang bisa bikin dia tambel ke depan. Nah, dan kalau udah ketambel, dia udah posisi dia tuh segitu aja. Kalau mau lega, harus copot joknya pakai baut. Jadi sesimpel itu. Tapi ya, namanya mobil niaga kan emang harus simple ya. Jadinya segini itu udah bagus gitu kalau menurut gue. Yaudah, yuk kita tutup dan kita cek interiornya. Nah, kita bahas dari bagian baris ketiganya dulu nih, dari si Suzuki EPV. Dan enaknya punya mobil boxy seperti ini adalah mau orang setinggi, sependek, segembrot, seceking apapun, itu bakal muat. Karena nih, badan gue gede, tinggi gue 170 cm, dan headroom aman banget tuh. Makanya mobil ini sering jadi travel atau jadi jemputan anak sekolah. Dan enaknya, di baris ketiga tuh kayak kita nggak dibikin anak tiri gitu ya. Karena amenitiesnya banyak banget. Untuk mobil tahun segini ya, udah ada armrest kiri kanan sih, itu udah mewah banget. Dan kerennya juga, dia AC-nya proper double blower, walaupun dia posisinya di tengah ya, tapi AC-nya itu akan nyampe ke kabin baris ketiga ini dengan mudah. Dan memang sih nggak ada cup holder, tapi di zaman ini juga siapa sih yang punya cup holder banyak di belakang gitu ya. Jadi belum se praktis itu, tapi nyaman. Jadi segmentasinya beda ya kalau zaman dulu. Yang penting kan dulu orang nyaman duduknya dan lega. Dan itu juga berlaku di kabin baris keduanya. Yuk sekarang kita pindah. Nah, ini dia yang gue bilang mobil ini tuh sebetulnya nyaman dan mewah untuk di zamannya ya. Karena di tengahnya itu captain seat. Jadi berasa kayak naik MPV yang jauh lebih mahal dibandingin si EPV ini. Dan ini captain seatnya juga proper ya, dengan armrest yang paten, dan di pintu juga ada armrestnya. Dan kalau mau nyender begini tuh juga masih enak gitu ya. Jadi kalau mau dadah-dadah keluar itu masih enak. Di sini tadi ada AC double blowernya yang ini juga kayak punya R3. Jadi AC-nya sih no debat, dingin mampus. Dan dia juga ada armrestnya lagi untuk penumpang kiri. Dan untuk ISOFIX sih kayaknya belum ada ya, karena ya di zaman ini belum ada orang yang mikirin child seat gitu ya. Udah pakai seat belt aja tuh udah syukur gitu. Dan walaupun di belakang sini nggak ada amenities yang banyak gitu ya, seenggaknya fitur-fiturnya juga udah cukup oke ya. Kayak ada seat back pocket, ada cup holder, bahkan kalau ditarik gini dia ada cup holder lagi. Nah, sekarang belakangnya udah, kita pindah ke depan yuk. Nah, pindah ke kabin depannya dari Suzuki EPV Arena 2025. Ya, itu aneh banget ya. Suzuki EPV Arena tapi 2025. Agak aneh gitu disebutinnya. Nah, mobil ini sekarang masih dijual baru sama Suzuki dan harganya itu sekitar 250 jutaan. Dan apa aja yang kita dapetin di mobil ini? Ada setir, bisa tilt, ada AC, manual, head unit sih single din tapi udah bisa Bluetooth sama USB, speedometer masih jarum semua, manual 5 speed. Udah sih itu doang ya. Jadi ya mobil ini tuh adalah contoh inflasi ya, karena tadinya tuh mobil ini tuh kalau nggak salah cuma 130 sampai 150 jutaan ya di zaman dia baru, tapi sekarang mobil ini tuh harganya mepet banget sama R3, yang dimana R3 aja udah masuk Gen 2 dan harusnya udah masuk Gen 3. Jadi setua itu mobil ini ya, 21 tahun diproduksi dan terakhir ada perubahan dari 2007 ya. Udah seuzur itu ya ini mobil, tapi nyatanya masih diproduksi sampai sekarang karena masih banyak yang demand gitu. Nah, rasa dari posisi berkendara gitu ya kayak mobil 2004 gitu. Apalagi dengan posisi mesin yang ada di bawah ya. Nah, ngomong-ngomong mesin, itu juga mudah bukanya. Kita tinggal kayak buka kuncian ini doang. Dia tuh ada 2 seperti ini. Lalu kita recline supaya joknya nggak mentok ke belakang, dan udah deh tinggal angkat aja. Mana sih santelannya? Nah, ini karpetnya juga tebel ya. Nah, ini dia. Jadi ini mesinnya 1500 cc. Kodenya itu G15A, seingat gue ya. G15A dengan tenaga sekitar 95-an PS dengan torsi sekitar 127 Nm. Belum ada VVT, belum ada
direct injection, apalagi turbo, supercharger gitu, elektrifikasi belum ada. Mesin ini itu tentang reliability dan kenyamanan untuk usaha. Jadi kalau bisa bensin jelek dia tetap jalan. Kalau bisa oli eceran dia bisa tetap jalan. Itu yang dijadiin highlights dari mesinnya si EPV ini. Nah, mesin itu disambungin ke transmisi manual 5 percepatan yang dimana oke aja sih shifternya gitu ya. Nah, dulu sempat ada EPV Matic ya di tahun 2007 sampai 2008 seinget gue. Nah, uniknya adalah transmisi Aisin 0372 LE itu sharing dengan dua mobil yang jauh banget sama si EPV ini. Yang pertama adalah Toyota Innova lama yang bensin, dan yang kedua adalah MX-5 NB ya, Mazda Miata generasi kedua itu Matic-nya sharing sama si EPV. Jadi bisa kalian lihat sendiri di Wikipedia, itu ternyata sama transmisi otomatisnya. Mungkin rasionya akan beda dikit, tapi intinya adalah itu Matic yang sama. Dan lainnya itu juga masih banyak yang manual ya, kayak parking brake masih manual. Terus di sini juga ada asbak ya, bukan storage tapi asbak. Dan zaman dulu sih mobil ini pasti akan dikasih lighter ya yang buat ngudut rokok, tapi sekarang cuman tutupan power outlet doang. Dan head unitnya tadi single din, sudah dual airbag tapi belum ada ABS, traction control dan lain-lain. Dan setirnya juga simple, nggak ada tombol setir, dan instrument clusternya juga simple. MID-nya aja juga nggak ada gitu. Dan semuanya masih tombol-tombol fisik ya, kayak fog lamp, power window, folding mirror, window lock. Itu masih berupa saklar-saklar yang harus ditekan gitu ya. Hazardnya juga ada di tengah sini, dan ya oke lah, ada beberapa usaha untuk mempermanis seumur si mobil ini gitu ya. Kayak ada aksen karbon di tengah, di power window, dan ya udah gitu doang sih. Ya, jadi ini mobil adalah semacam mesin waktu ya kalau menurut gua. Jadi walaupun ini mobil udah uzur banget, tapi mobil ini masih setia menemani masyarakat di Indonesia. Makanya mobil ini tuh jarang banget ditemuin di mobil-mobil zaman sekarang, dan mungkin pabrikan lain tuh nggak ada yang pengen mau bikin mobil seperti ini karena ya udah kebentur regulasi dan emisi gitu ya. Jadi susah untuk buat mobil baru kayak gini lagi. Ya, pokoknya panjang umur terus lah si EPV. Ya, jadi begitulah ulasan kita dari Suzuki EPV 2025. Ya, jadi mobil ini tuh adalah saksi sejarah ya. Kalau dulu tuh banyak banget keluarga yang mendambakan mobil ini, dan sekarang mobil ini juga menjadi semacam milestone ya di Suzuki. Kalau dulu mereka punya mobil yang bisa menyaingi Avanza dan Xenia, tapi sekarang tugas itu udah dipindahin ke R3 ya. Jadi kurang lebih segitu dulu untuk review kita kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen juga, dan subscribe channel kita apabila belum. Main-main juga ke website kami di www.kendara.id, dan follow Instagram dan TikTok kita di @berdot kendara. Gue Rosonto Raffi pamit dulu. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye-bye.